Unik, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Evi Parasian Lumbantoruan. Saat ini saya sedang bertugas di SMA Negeri 1 Somambawa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini juga saya akan menampilkan video pembelajaran saya, rekaman video pembelajaran saya untuk UKIN di PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Mataram. Dan ini formulir kartu ujian saya. Ujian ini saya laksanakan di tanggal 5 Oktober pukul 8.06. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini itu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Oke, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, kita mengucap syukur, kita berdoa supaya pembelajaran kita boleh berjalan lancar. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih pada saat itu untuk kami. Amin. Sebelum kita mulai, coba dulu dicek bajunya sudah rapi nggak? Sudah, Bu. Coba lihat sekitar tempat duduk dan mejamu. Apakah masih ada sampah? Ada. Tidak, Bu. Kelas 11 nih, Pak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Iya. Topik kita hari ini adalah tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau menayangkan dulu satu video motivasi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Ibu mau semua berdiri. Cita-cita. Dari tampilan video yang kita saksikan video tadi tentang profil pelajar Pancasila. Kalau kamu kaitkan dengan materi kita, kira-kira ini berkaitan nggak? Dengan demokrasi ya. Karena nilai demokrasi itu sendiri berkaitan dengan nilai sila keberapa? Sila keempat. Kita hari ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Berarti kalau kita lihat di sini akan kita bahas hari ini adalah bagaimana ini sistemnya, konsepnya demokrasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dinamika? Dinamika itu berarti adalah perjalanan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Maka kita akan melihat nanti mulai dari sejak awal Indonesia merdeka tahun berapa? 1945 sampai sekarang, bagaimana perjalanan demokrasinya. Itu nanti yang akan
Kita bahas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai hari ini. Tujuan yang pertama, satu orang boleh baca dengan cara lantang. Ayo Evan. Berdiri dong. Ya. Siswa mampu menelaah atau mengkaji periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia sesuai dengan UUD NRI tahun 1970. Lalu yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil telah dinamika demokrasi dan membuat kritikan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam puisi atau Oke, terima kasih. Kamu lihat ada dua tujuan belajar ini. Yang pertama, kamu peserta didiknya harus mampu mengkaji atau menelaah. Berarti kita akan menelaah, nanti kita akan mencari dari berbagai sumber bagaimana periodisasi atau dinamika perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum kita menggunakan demokrasi Pancasila yang sekarang, sebelum itu kita pakai demokrasi apa? Itu yang akan kita pelajari. Lalu menyajikan hasil telah demokrasi, dan ada satu lagi nanti yang akan kalian tampilkan, yaitu bisa kalian mampu mengkritik bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena beda-beda. Zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, pelaksanaan demokrasi itu ada beda-beda. Ada plus, ada minusnya. Nah, itu nanti yang harus kalian buat kritikannya. Tapi bentuk atau hasil kritikannya itu dibuat nanti dalam bentuk karikatur atau puisi. Masalah yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia dari masa Orde Lama hingga Reformasi. Oke, pembagian kelompok. Sudah dibagi kelompok, satu kelas 29 orang dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira apakah semua kelompok sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sudah membagi. Kelompok 1 itu akan membahas tentang demokrasi konstitusional. Jadi ini penamaan demokrasinya. Jadi pertama sekali, demokrasi konstitusional ini adalah di mana demokrasi yang dijalankan adalah berdasarkan konstitusi yang ada. Lalu yang kedua itu demokrasi liberal. Itu masih Orde Lama. Lihat tahunnya 49 sampai 59. Lalu yang ketiga demokrasi terpimpin. Ini mulai tahun 59 sampai 1965. Lalu masuk ke Orde Baru itu mulai tahun 1965 sampai 98. Lalu masuk ke era reformasi. Nah, era reformasi ada bagi dua. Kelompok 5 itu tahun 98 sampai 2004. 98 sampai tahun 2004 ada 3 masa pemerintahan di situ. Nah, satu masa pemerintahan B.J. Habibie, lalu yang kedua Abdurrahman Wahid, yang ketiga Megawati itu the one and only presiden wanita di Indonesia, kan? Iya. Lalu masuk ke 2005 sampai sekarang ada berapa presiden di sini? 2. Siapa itu? Susilo dan Joko Widodo. Masing-masing mereka 2 periode menjabat sebagai presiden. Masing-masing kelompok akan membahas ini. Nanti kita lanjutkan di LKPD, ada penjelasan lebih lanjut terkait tugas. Sebelum kita mulai diskusi, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit tentang bagaimana konsep demokrasi. Kalau dikatakan demokrasi, berarti itu apa? Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Bagaimana itu demokrasi itu? Demokrasi itu merupakan apa? Pemerintahan rakyat. Kalau semua ngomong kan nggak benarnya. Silakan Sadar Hati. Konsep demokrasi yaitu pemerintah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tepuk tangan untuk saya. Kalau di sini dimaknai demokrasi itu merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Berarti di sini negara yang melaksanakan paham demokrasi bahwasanya prioritasnya dalam pemerintahan dan negara itu adalah rakyat. Jadi demokrasi ini bisa dibilang merupakan sebagai suatu sistem politik atau sistem pemerintahan. Suatu pemerintahan itu menjalankan politiknya atau sistem pemerintahannya itu berdasarkan kepentingan siapa? Itu berdasarkan kepentingan rakyat. Rakyat yang menjadi prioritas, aktor utamanya rakyat. Kalau kamu maknai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Presiden Jokowi itu rakyat atau bukan? Rakyat. Jadi presiden untuk melayani siapa? Rakyat. Ya,
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Jadi kan Jokowi yang kami ketahui. BLT, banyak sekali program-program yang tujuannya adalah untuk rakyat. Ada berapa kartu sakti Jokowi? Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain. Itu semua program yang prioritasnya adalah rakyat. Apalagi kita punya MPR. MPR itu sebagai apa? Perwakilan rakyat. Mereka berasal dari rakyat atau bukan? Dari rakyat, dan mereka berada di pemerintahan sana mewakili kita untuk duduk di lembaga legislatif. Paham ya konsep demokrasi? Nah, beberapa demokrasi ini ada klasifikasinya. Yang paling utama itu ada 2 jenis, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Ada yang masih ingat gak ini? Demokrasi langsung itu bagaimana dan demokrasi langsung tidak langsung itu bagaimana? Ini. Iya, nggak apa-apa, silakan. Contohnya aja langsung nggak apa-apa. Demokrasi langsung dan tidak langsung itu bagaimana? Jadi demokrasi langsung itu termasuk secara pemilihan umum. Itu dikatakan sebagai demokrasi langsung, artinya demokrasi itu dilaksanakan secara keseluruhan atau secara universal. Pemilihan itu dilaksanakan secara langsung Iya. oleh rakyat. Oleh rakyat. Contohnya presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau tidak langsung gimana? Itu sistem perwakilan. Perwakilan itu siapa yang pilih? MPR. Itu kan untuk ini. Mulai tahun 2004 presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Itu namanya pilpres. Kemudian presiden secara langsung. Jadi sebelumnya itu presiden dipilih oleh siapa? MPR. Jadi mulai tahun 1945 sampai 2004 presiden itu bukan rakyat yang pilih. Tapi siapa yang pilih? Perwakilan rakyat itu MPR. Tapi setelah itu, setelah diamandemen pada zaman pemerintahan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, maka diubahlah jadi rakyat memilih langsung presiden. Itu maksudnya demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu berarti rakyat yang memilih langsung, kalau tidak langsung itu berarti sistem perwakilan. Paham sampai di sini? Oke. Ciri-ciri pemerintahan demokratis. Nah, Ciri yang pertama itu kepentingan rakyat menjadi prioritas pemerintah. yang Kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Dan yang ketiga, peradilan dan kekuasaan yang independen. Keempat, kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dengarkan ya, kalau kamu lihat beberapa ciri-ciri yang depan, kalau suatu masa pemerintah, nanti kan kita mau mengidentifikasi per masa pemerintahan. Jadi kita akan lihat nanti di pemerintahan Presiden Soekarno, kira-kira yang 24 ini sudah diidentifikasi atau nggak ada atau enggak? Kepentingan rakyat itu menjadi prioritas pemerintah nggak pada zaman Soekarno? Pengakuan HAM itu sudah ada nggak? Kalau kita lihat poin nomor 2 itu dari Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM itu dibentuk tahun berapa? Dari 1999. Yes, 1999. Berarti nah, sebelum tahun 99 berarti udah zaman Orde Lama, Orde Baru, HAM belum diakui. Berarti nanti yang kelompok 1 dan 2 sudah dapat bocorannya yang mau diidentifikasi. Berarti ciri-ciri yang nomor 2 tidak akan terpenuhi di pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto. Ciri-ciri lagi. Ya. 5. Pers yang bebas. 6. Pemilu yang bebas, jujur dan adil. 7. Adanya rotasi kekuasaan. 8. Pengakuan terhadap keberagaman. Oke. Berarti dari sini kamu lihat ada 8 ciri-ciri demokratis. Nanti kamu lihat banyak sekali contoh-contohnya pers itu dikekang, istilahnya dibredel. Dibredel itu maksudnya adalah misalnya ada suatu media koran tapi izinnya itu dicabut, tidak boleh mereka bekerja. Kenapa? Pada zaman Orde Baru itu banyak kasus yang kalau pers itu tidak menyiapkan kinerja pemerintah yang baik, itu maka pers itu akan terancam ditutup. Jadi pemerintah itu menginginkan pers itu harus menyiarkan yang baik-baik tentang pemerintah. Jadi kalau ada yang mengkritisi pemerintah, maka pers itu akan dibredel, istilahnya dibredel itu ditutup secara paksa atau tidak diberikan izin. Lalu ada juga untuk mengekang kehidupan pers waktu itu pemerintah mengeluarkan yang namanya SIUPP. Nanti kamu akan lihat itu. Ada yang tahu nggak SIUPP itu apa? SIUPP itu surat izin usaha penerbitan pers.
tahu Indonesia adalah negara yang sangat beragam atau multikultur. Apa yang beragam? Banyak sekali. Agama, suku, ras, budaya, dan itu kita berbeda. Maka diakui nggak perbedaan itu? Ada yang menarik nanti di pemerintahan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Jadi pada waktu pemerintahan Gus Dur itu diakui satu agama baru. Agama apa itu? Konghucu. Jadi presiden itu mengeluarkan perpres yang mengakui tentang keberadaan agama Konghucu, dan juga waktu itu juga ditetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional. Kalian nonton dulu video singkat ini. Ini sekilas tentang bagaimana keberadaan demokrasi di Indonesia. Varian demokrasi telah diterapkan di Sekarang beberapa tahun yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menjadi acuan dan semakin matang di negara tercinta kita. siapa yang menang? Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masa itu, demokrasi sudah mengandung paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia sangat beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandan demokrasi. Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi tertinggi. Di Orde Lama ini, sang pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Kebebasan berekspresi pun dibungkam tanpa ampun. Asal kehidupan demokrasi Indonesia semakin matang, dan tentu saja rakyat memilih kuasa sesungguhnya. Ibu bagikan, ini LKPD, berarti di LKPD ini nanti ada beberapa petunjuk dan lembar yang harus kalian isi dalam diskusi kelompok. Jadi saat ini siswa-siswa ibu di sini nanti akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok juga, terus ada petunjuknya masing-masing kelompok akan mengerjakan periodisasi atau perkembangan pelaksanaan demokrasi atau bagaimana pelaksanaan demokrasi per masa pemerintahannya. Nah, di sini sudah jelas ada petunjuknya. Nanti kelompok baca, lalu nanti masing-masing kelompok tulis kelompok berapa, lalu namanya ditulis, lalu nanti ibu kasih kalian masing-masing satu Chromebook. Silakan diambil ketua ini. Perhatikan ya KPD-nya. Itu ada petunjuk tugas. Kamu cermati masing-masing kelompok, kamu cermati petunjuk tugasnya. Lalu masing-masing kelompok kan itu kelompok satu itu mengkaji atau menelaah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional itu merupakan masa pemerintahan Presiden Soekarno mulai tahun 1945 sampai 1949. Lalu yang kedua, demokrasi liberal atau poin kedua mana? Berarti kalian masa pemerintahan Soekarno tapi tahun 1949 sampai 1959. Lalu yang ketiga, demokrasi terpimpin mana kelompok 3? Oke, berarti kalian masih pemerintahan Soekarno Orde Lama tapi tahun 59 sampai 65. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 itu Orde Baru, itu sudah menerapkan demokrasi Pancasila, tapi nanti ada banyak yang terjadi di pemerintahan Orde Baru, ada banyak pelanggaran nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi. Itu pemerintahan 32 tahun selama pemerintahan Presiden yang kedua itu Presiden Soeharto. Lalu yang keempat itu demokrasi Pancasila era reformasi itu kelompok 5 dan 6. Mana kelompok 5? Berarti kalian masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdullah Maulana Wahid, dan Megawati. Kalian reformasi masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Nanti kamu cari prinsip-prinsip demokrasi yang tadi, kamu cari di masing-masing kelompok. Kamu telaah, kamu kaji kira-kira prinsip mana yang terpenuhi, prinsip mana yang belum terpenuhi. Ini dia petunjuk pelaksanaan tugasnya. Kalian menelaah mengkaji dinamika pelaksanaan demokrasi. Lalu sekarang tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok. Kalian cari data terkait apakah masa pemerintahan yang dibahas itu sudah menunjukkan ciri pemerintahan yang demokratis atau tidak.
3 yang dipresentasi. Jadi nanti di akhir pembelajaran akan melakukan presentasi, ada 3. Satu berarti hasil telaah atau kajian terkait pelaksanaan demokrasinya. Lalu yang kedua ada karikatur, yang ketiga ada puisi. Oke, sekarang Ibu berikan waktu 20 menit untuk melakukan diskusi. Silakan. Berarti ini kalian cari tadi kelompok 5 ya, tentang demokrasi 6. Mulai pemerintahan SBY dan Jokowi. Mana materi kalian tadi? Nah, kalian cari di materi ini mulai tahun berarti adalah di buku juga ada, kalian cari. Lalu cari sumbernya dari sini ya, search ya. Oke, tadi ciri yang ke-8 itu kalian cari mana yang terpenuhi, mana yang belum terpenuhi, itu masih ciri-ciri itu. Kan kalian tadi yang pertama ya, konstitusional. Berarti karena masih awal kemerdekaan, wajar nanti kalian hanya dapat sedikit fakta terkait pelaksanaan demokrasi. Tuangkan nanti hasil diskusinya di kolom diskusi ini ya. Nanti kalian bikin di sini, misalnya kalian tadi demokrasi apa kalian? Liberal. Itu tahun 49 sampai 59. Baru lihatlah, saya pertama saya kira pers sudah ada enggak aktivitas pers pada zaman itu. Lalu yang kedua apa? Kekuasaan kehakiman yang independen itu sudah ada enggak? Lalu yang ketiga apa? Itu kalian cari. HAM sudah ada enggak? Jelas belum tentu ada. Karena HAM sendiri baru ada tahun 99. Bisa ya? Bisa. Kita akan lanjut ke presentasi di mana kelompok yang sudah selesai akan menyajikan hasil diskusinya. Oke, bisa ya kelompok siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok berapa kalian? 3. Kelompok 3 berarti demokrasi terpimpin. Oke, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya permasalahan kami dalam bahasa yang Yahoo. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi di sini kami membahas tentang demokrasi terpimpin di Indonesia yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebelum demokrasi terpimpin ada 2 demokrasi yang terlebih dahulu yang sudah pernah terjadi, yaitu demokrasi liberal dan konstitusi. Jadi demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dipimpin juga oleh presiden yang sama, yaitu Presiden Soekarno. Jadi pada masa Presiden Soekarno ini setelah terjadi demokrasi terpimpin, ada hal-hal yang sudah dia lakukan, yaitu dekret presiden, ciri-ciri dan kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno pada pembentukan demokrasi terpimpin tersebut, yaitu 1 dekret presiden. Dekret presiden itu artinya pada saat itu Soekarno itulah yang memimpin seluruh Indonesia. Artinya dia yang mengundang kabinet dan para jajarannya ke bawah. Artinya presiden saja yang memegang kekuasaan tersebut. Dan dekret presiden itu yang pertama sekali dilakukan oleh Soekarno adalah pembubaran Dewan Konstitute. Artinya pembubaran Dewan Konstitute itu konstituante itu sudah terlaksana pada demokrasi liberal. Jadi setelah terjadi demokrasi terpimpin itu akan. Jadi inilah karikatur kami teman-teman.
ini tentang korupsi. Dan di sini dikatakan katakan tidak pada korupsi. Ini. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa orang ini telah menggunakan uang masyarakat atau uang rakyatnya sendiri. Jadi ini arti daripada karikatur kami. Itulah puisi kritikan kami, teman-teman. Demokrasi korupsi, dunia semakin menua, semuanya seakan sirna. Wahai penghuni dunia, pandanglah ke depan dan perhatikan negara kita. Kini banyak penjahat, kini banyak pengkhianat. Wahai saudara, mari bergandengan tangan untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan. Apakah kalian termalu melakukan perbuatan jahat, hidup mewah, dan mengorbankan para rakyat lebih membutuhkan? Teman-teman, kalau ada pertanyaan dari penyampaian pembahasan kami, dipersilakan. Baik, jadi satu memberikan pertanyaan kepada teman kelompok yang sedang tampil. Baik, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap demokrasi terpimpin ini? Baik, langsung saja kami jawab demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini adalah perubahan demokrasi pada zaman liberal ke terpimpin. Jadi pada masa terpimpin ini yang memegang kekuasaan adalah cuma satu orang, yaitu presiden saja. Jadi di bawah jajarannya juga ada. Jadi ada perubahan. Pada masa liberal kabinet itu dipimpin oleh parlementer. Jadi sekarang dipimpin oleh satu orang saja, yaitu presiden. Dan selanjutnya DPR telah dibubarkan. Pada zaman liberal yang dibuatkan adalah DPR saja. Sekian saja hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami, mohon dimaklumi. Oke, kampanye untuk kelompok. Saat pemerintahan ini, Soekarno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup dan tentu itu melanggar konstitusi. Oke, silakan lanjut satu kelompok lagi. Mau siapa yang bersedia? Satu kelompok lagi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terima salam kami dan Yahoo. Di sini persnya sudah bebas dan kemerdekaannya menentang upaya Belanda yang ingin menanamkan kekuasaan kembali di Indonesia. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap keberagaman. Di sini pengakuannya masih belum terlaksanakan atau masih diabaikan, di mana pengakuan keberagaman antara golongan, antara ras dan suku masih diabaikan. Kami juga memiliki karikatur atau puisi sebagai kritikan kami. Di sini kami memiliki gambar seperti ini, di mana demokrasinya masih seperti bisa dikatakan masih mati rasa atau masih terabaikan. Di sini kita melihat gambar yaitu RIP demokrasi, di mana maknanya demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama ini masih diabaikan dan tidak terlaksana dengan baik. Kemudian kami juga memiliki kritikan berupa puisi, yaitu judulnya Demokrasi Orde Lama. Berteriak memberi aspirasi, memberi motivasi dan inspirasi, memberi janji yang suci yang belum tentu ditepati. Pemimpin rakyat terpilih, jalankan tugas untuk rakyat. Hidup di zaman Orde Lama menuju masyarakat yang lebih maju. Yakin atau tidak, korupsi sudah hal biasa. Para penjabat memberi janji palsu, hanya menenangkan hati masyarakat saja. Sekian. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman kelompok, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok
pernah mengajukan sebuah pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kami, apa penyebab mengapa di masa liberal ini hak rakyat belum diakui? Sekian. Karena di Orde Lama ini pemimpin hanya mementingkan golongan saja, belum mementingkan kepentingan publik, di mana mereka hanya mementingkan golongan atau rasnya saja, sehingga ras atau golongan yang lain tidak mereka akui. Sekian. Terima kasih kami ucapkan Yahoo. Kita sudah selesai, ada 2 kelompok yang melakukan presentasi, maka kita akan sampai di bagian penutup. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ibu minta 1 orang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari atau apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, silakan. Baik, kita sudah belajar untuk hari ini. Jadi kesimpulannya saya bisa ambil bahwa demokrasi Indonesia itu telah berubah. Jadi demokrasi pada orde lama itu masih belum baik, masih belum terlaksana dengan baik. Jadi sehingga sampai saat ini kita masih bersyukur demokrasinya masih dijalankan dengan baik, karena peraturan-peraturan pada masa orde baru dengan pada masa orde lama itu sangat berbeda. Jadi semuanya sistem pemerintahan terlaksana dengan baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, dulu tepuk tangan. Ini adalah bahwasanya dalam dinamika perkembangan demokrasi ada plus dan minus dari tiap-tiap masa pemerintahan. Di awal pemerintahan pada Presiden Soeharto itu negara masih melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dalam bidang pemilihan umum, baik dalam bidang pers, baik dalam bidang HAM, dan lain-lain itu masih perbaikan-perbaikan. Jadi seiring berjalannya pemerintahan dari masa ke masa, tentu presiden-presiden yang baru akan memberikan gebrakan-gebrakan, kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan di masa pemerintahan yang sebelumnya. Paham ya? Jadi tentu kalau kita disuruh menilai pemerintahan manakah yang paling demokratis, tentu adalah pemerintahan yang terbaru, yaitu pemerintahan yang berjalan. Karena apa? Wajar. Karena pembenahan di era sebelumnya, perbaikan di era sebelumnya sudah dilaksanakan. Oke? Sekarang kita akan melaksanakan post test evaluasi. Nah, ibu mau semua duduk seperti biasa. Oke? Silakan susun mejanya tanpa ribut. Oke, silakan. Oke. Ya, ini ada post test 10 soal TB. Kamu kerjakan dikasih waktu 12 menit aja ya. Kalau sudah dapat soal berarti harus ini ya. Kita sudah melaksanakan poster, artinya kegiatan pembelajaran ini kalian sudah pahami. Nanti Ibu akan menilai apakah benar kalian sudah menguasai dengan baik materi pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira ada hal yang belum dipahami atau ada pertanyaan terkait materi? Silakan angkat tangan. Ada hal yang mau ditanya apa aja tentang materi? Sudah jelas semua? Sudah. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Ibu ingatkan, Ibu tekankan sekali lagi bahwasanya negara Indonesia itu merupakan negara yang menerapkan atau yang melaksanakan sistem politik atau sistem pemerintahan atau ketatanegaraan yaitu demokrasi. Ada selain daripada Indonesia, ada banyak negara di dunia juga yang menerapkan paham demokrasi ini. Artinya kalau dalam demokrasi kepentingan rakyat itu menjadi prioritas negara. Dan juga kita sudah belajar bahwasanya sebelum Indonesia sedemokratis sekarang ini, perjalanannya dari tahun 45 awal kemerdekaan kita sudah melihat
mana yang sudah tergolong demokratis pemerintah dan mana yang tidak kita sudah kuasai. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah paham semua, maka kita akhiri pembelajaran ini. Untuk minggu berikutnya kita akan lanjut materi masih tentang sistem dinamika demokrasi, tapi nanti kita akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat Indonesia dalam demokrasi. Jadi kita mau melihat bagaimana perwujudan atau contoh-contoh perilaku pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke? Sebelum kita tutup, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Tadi kita sudah membuka dalam doa, lalu kita akan menutup dengan doa. Kira-kira siapa yang bersedia menutup kita dalam doa menutup pembelajaran ini? Silakan. Ya, silakan Bagus. Baik teman-teman, kita doa juga. Segala yang syukur kita dalam pembelajaran kami